Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Masjid Darussalam, masjidnya di Surakarta. Semoga yang tadi jawab salam hidupnya penuh dengan cinta. Jalan-jalan ke Surabaya, di sana marbotnya namanya Bima. Semoga yang tadi jawab salam hutangnya lunas semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal insana bil Qur'anil 'azim. Shalatan wa salaman 'ala nabiyyina biqaulin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Qadaqatul ladzi adzikrini ya Rasulullah. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tabi pun yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, kakak-kakak Dubasra Lampung yang mempesona, dan teman-teman dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan saya walaupun hanya dari HP saja. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Allah menciptakan bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, hingga sempurnalah kehidupan di muka bumi ini. Sholawat, satu-satunya ibadah yang tidak akan tertolak, semoga senantiasa mengalir deras kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan kita untuk tidak berbuat maksiat, teladan kita untuk selalu taat. Pada diri beliau terpancar cahaya selamat, satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umat kelak di yaumil kiamat. Teman-teman yang hari ini lebih sering baca status dan baca chat dari ayah, semoga besok bertaubat jadi lebih sering baca sholawat, kelak diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cinta, meskipun tidak ada wujudnya, Indonesia dalam kancah internasional dikenal sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau, lebih tepatnya 17.000 pulau yang terbentang di belahan bumi Indonesia. Karena memiliki kepulauan yang banyak, Indonesia memiliki potensi perikanan yang bagus dan memiliki keberagaman budaya yang tersimpan di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, tersimpan banyak keberagaman budaya yang berbeda-beda. Maka patut Indonesia dikatakan sebagai negara kaya budaya. Namun sayang sekali hadirin, Sekretaris Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbudristek Hafid Muksin dalam acara pembukaan pelatihan di Sanur 26 Juni 2022 mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 718 bahasa daerah, namun 11 bahasa daerah dinyatakan punah. Apa penyebabnya? Yang menjadi permasalahannya adalah banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang tidak peduli dengan bahasa daerahnya sendiri. Mereka lebih suka menggunakan bahasa yang menurut mereka bahasa kekinian dan berlomba-lomba menguasai bahasa asing. Jika hal ini terus terjadi, akan ada berapa banyak bahasa yang punah pada tahun 2030 mendatang? Lantas bagaimana caranya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, sebagai tonggak peradaban bangsa, ikut melestarikan bahasa daerah di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Generasi Muda dalam Melestarikan Bahasa dan Sastra Daerah. Teman-teman yang saya cinta, meskipun belum pernah berjumpa, Indonesia memang memiliki banyak sekali bahasa daerah. Namun
Semenjak adanya industrial dan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia telah merubah paradigma pemuda-pemudi Indonesia. Bahwa dengan menguasai bahasa daerah dianggap lebih keren dan lebih modern. Hal ini menyebabkan banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang berlomba-lomba menguasai bahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri. Pudarnya bahasa daerah adalah salah satu contoh krisis identitas nasional. Hal ini terjadi karena pemuda-pemudi Indonesia menganggap melestarikan bahasa daerah tidak terlalu penting. Bagaimana caranya kita, pemuda-pemudi Indonesia, melestarikan bahasa daerah di Indonesia? Banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang bilang malu menggunakan bahasa daerah. Loh, kenapa malu? Tidak perlu malu dan berkecil hati. Katanya, karena sekarang sudah zaman modern, jadi kalau menggunakan bahasa daerah terkesan tidak gaul dan norak. Kalau begitu tidak perlu mengucapkannya sepanjang hari. Minimal sekedar 1 atau 2 kata, sekedar memberi kabar atau menyapa, gunakan bahasa daerah. Contoh, "Hei Andi, niku apa kabar?" Atau, Mas Azmi, damu boten kepanggih saking pundi Mas? Atau, "Aai, neng mah bogo, ka Aa anu baju berem, anu keur nonton neng pidato." Tidak apa. Setidaknya dalam sehari menggunakan bahasa daerah. Hal ini sebagai upaya awal kita pemuda-pemudi Indonesia untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Karena kalau bahasa daerah sudah tidak ada lagi penuturnya, maka bahasa itu akan mati dan punah. Kemudian, apalagi caranya? Pemuda-pemudi dengan kemampuan berbahasa daerah yang bagus dan mumpuni bisa menggait pemuda-pemudi dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi membuat sebuah komunitas belajar bahasa daerah. Pemuda-pemudi, anak-anak kecil, orang tua yang tidak bisa berbahasa daerah, ajarkan. Atau karena sekarang sudah zaman modern, semua orang di kalangan usia punya gadget, punya Instagram, punya YouTube, punya Facebook, punya sosial media yang lainnya. Kita sebagai generasi muda harus cerdas. Kita sebagai generasi muda harus cerdas dan kreatif. Kita buatkan mereka konten-konten tentang berbahasa daerah. Kita buatkan mereka lagu cinta atau lagu-lagu yang bisa diterima oleh masyarakat. Kita buatkan film pendek dengan menggunakan bahasa daerah. Kita tanamkan kepada masyarakat Indonesia untuk mencintai bahasa daerahnya sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya. Di Surabaya ketemu sama Luna Maya. Di Indonesia bukan cuma kaya dengan flora fauna, tapi juga kaya dengan budayanya. Jalan-jalan ke negeri Cina, sampai di sana ketemu lagi sama Luna Maya. Salah satu bentuk kita mencintai Indonesia yang melestarikan bahasa daerahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wa'tasimu bihablillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.